Mana, Mbak? Biasa. Mau pakai Ki? Itu bawa apa itu? Kayak bawa sesuatu itu? Biasa buat tangan. Oh, buat tangan ya. Ya udah, kalau gitu saya duluan ya. Oh, iya iya iya. Oke, bye-bye. Ya silakan. Permisi, Pak. Silakan duduk. Iya, Pak. Ada apa, Olid? Enggak sih, Pak, cuma mau ngasih bingkisan. Oh, Kemarin apa habis itu? jalan-jalan. Maaf. Oh, Mau dititip nggak usah ya, Pak? repot-repot, Olid. Nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak, kemarin udah ngebantuin saya. Oh iya, sama-sama, Olid. Ini saya terima ya. Terima kasih. Ya udah, kalau gitu saya langsung pamit dulu ya, Pak. Iya, Olid. Misi, Pak. Kalian semua gimana nih? Semester 6 ini aman kan? Gak ada matkul yang pulang atau nilai yang berantakan? Aman kak, tapi ya itu deh. Aman-aman apaan? Jangan urusan kau tutur-tutur lagi nis. Apaan nih yang ditutup-tutupi? Gue nggak tahu. Jadi begini ya, di kampus kita itu kalau udah semester akhir biasanya suka ada sajen. Iya ya, ada sesajen itu biar kampusnya jadi lulus. Maksudnya gimana nih? Gue baru dengar ada sajen, ada begituan malah. Sajen-sajen seperti lupa atau tempat lupa gitu maksudnya. Nah sajen itu ya yang dimaksud Nadia. Sajen yang dimaksud Nadia itu seperti secara nggak langsung kita ngasih hadiah untuk melancarkan kelulusan kita nantinya. Jadi ginian, kita itu ada aja kita sampaikan kepada staf, dosen ataupun dekan. Nah, akan dipersembahkan. Iya, sajen itu berupa makanan lah, minuman lah, pokoknya gantengan kayak gitu. Biar urusannya samsat beres. Oh gitu. Bilang dong sajen yang dimaksud. Sajen berupa belicik gitu. Ngomong-ngomong, nasib kita gini amat ya, jadi mahasiswa kelas karyawan. Udahnya banyak pengeluaran, banyak yang rebel juga. Udah gitu, tugas numpuk kan. Pusing banget kepala dah. Nasib, sungguh mbak nasib. Masa segala duit aja, harus sedia saja segala. Ya silakan. Isi, Pak. Silakan duduk. Ada perlu apa? Jadi ini, Pak, nilai saya kan D di matkul Bapak. Ya. Waktu itu saya tidak mengerjakan tugas karena waktu itu saya juga bentrok dengan kerjaan saya, Pak. Jadi apa Bapak bisa memberikan susulan kepada saya, Pak? Mohon maaf, Mas Maul. Tidak bisa. Itu sudah melewati batas pengumpulan yang sudah saya berikan. Kalau gitu, mohon maaf, saya kasih nilai kamu D karena kamu telah mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan. Ya, Pak, tolong Pak kasih saya nilai C atau B gitu, Pak, biar saya tidak mengulang di matkul Bapak. Saya kan tadi sudah bilang tidak bisa. Kamu jangan menganggap saya cuma ngopi kamu. Yang kamu bisa lakukan seenaknya. Saya sebagai dosen juga sudah memiliki komitmen atas perintah. Saya sudah memberikan tugas, tapi kamu tidak kerjakan. Itu sudah resiko kamu sebagai mahasiswa. Tapi Pak, waktu itu kan saya tidak mengerjakan tugas Bapak karena saya ada bentrok kerjaan, Pak, bukannya karena saya malas. Jadi ada faktor eksternal yang menjadi alasan saya tidak mengerjakan tugas Bapak. Salah siapa? Lagian pula yang memilih kerja sambil kuliah kan kamu, bukan saya. Seharusnya kamu sudah tahu kamu harus menghadapi resiko kuliah sambil kerja. Menurut saya, perbincangan ini sudah selesai. Kamu silakan boleh keluar dari ruangan saya. Dan kamu harus menanggung resiko atas nilai yang sudah saya berikan kepada kamu. Silakan kamu ikuti remet
di semester berikutnya. Paham? Ya paham Pak. Jadi gitu aja Pak ya. Iya mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya balik dulu ya. Sama. Parah banget. Harusnya dia ngerti posisi gua sebagai mahasiswa dan pekerja. Ah, Wih, datang juga nih yang ditunggu-tunggu. Kalian habis dari mana emang? Lama banget. Gimana nggak lama coba. Tadi tuh kita keliling kampus cari-cari dosen buat dengerin nilai mana yang D. Pas ketemu malah diocengin. Mana ada perdebatan pula. Perdebatan gimana nih? jadi gini. Tadi gua habis ketemu Pak Kiki mau minta perbaikan nilai. Kan kemarin kan gua mau kerja tugas karena waktu itu gua sibuk kerja. Jadi gua ngurusin aja untuk susulan. Malah nggak bisa, malah disuruh ngulang sama Pak Kiki. Ya udah gitu dah. Terus gimana? Ya nggak ada kelanjutannya lagi. Gua mau gimana juga, ya tetap nggak bisa. Udah mau dibantah sama Pak Kiki, ya tetap kalah gua. Mau argumen kayak gimana, mau apalah. Ya bukan mahasiswa, cuma begini doang saja. Lu tadi ngebosanin kali, Ul. Makanya persulit. Kenapa harus gua bawa saja? Harusnya persembahan demi persembahan gua persembahkan. Ini kampus bukan tempat pesugihan. Tapi beginilah, kalau lu nggak bawa saja, tugas akhir lu akan dipersulit. Kalau lu bawa saja, tugas lu akan sakit-sakit. Iyalah, bener itu kata Restia. Lu harus bawa sajen. Apa kalian tidak mau melawan tradisi itu? Padahal kan kalian tahu itu tradisi yang bobrok dan menjijikan. Kalian tuh mempunyai tanggung jawab di nama belakang kalian. Mana kalian nanti kalau sudah lulus, lihat keluarga, anak-anak kalian, lalu dengan masyarakat. Gue setuju sama si Lana. Kita perlu ada langkah untuk menghentikan tradisi bobrok sedikit ini. Bro, Bobrok ya, Bobrok. Tapi Iya. percuma ya, itu bakal sia-sia tau gak? Gak apa-apa, paling enggak tuh kita udah berusaha ya, walaupun akhirnya nanti hidup perubahan sih. Terserah kalian aja sih, gue cuma mengingatkan aja. Terus langkah selanjutnya gimana nih? ya kita harus ngaduin ini ke Kak Prodi. Gimana caranya pun? Lu pikir lu udah tahu? Lu kan orang kaprodi juga. Ya udah, seenggaknya kita udah mau bersuara, kan mahasiswa. Gue sih nggak berani kalau melaporkan ini. Kalau kalian mau melaporkan ya silakan aja. Gua tidak setuju gua mah. Gue setuju lah. Ayo laporkan saja. Iya, terus Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada keperluan apa nih, Mas? Jadi, Mau minta tanda tangan prokah atau ada keperluan lain? jadi datangnya saya kemari, Oke. waktu itu kan saya ingin susulan pada Pak Rizky, Iya. tapi malah disuruh ngulang sama Pak Rizky. Oke. Kok bisa begitu Pak? Iya Pak. Kalau masalah kalian itu sama Pak Rizky, lalu kenapa kalian malah menghadap ke saya? Enggak, jadi sebenarnya masalahnya bukan itu Pak. Oke. Ada di sisi lain, ada Iya. mahasiswa Hmm. yang sama masalah sama saya, Iya. tapi Hmm. mahasiswa tersebut malah bisa diperbaiki nilainya dan bisa susulan Oke. karena mahasiswa itu Hmm. memberikan hadiah kepada Pak Rizky. Siapa mahasiswa yang kalian sebut? Apakah kalian mengenalnya? Tidak Pak, tapi dia mahasiswa prodi ini. Iya, tapi siapa namanya, Mas? Kalau kalian saja tidak tahu nama mahasiswa tersebut yang kalian sebut tadi, bagaimana kalian tahu dasar masalahnya di mana? Hati-hati loh, Mas. Ini bisa masuk ke tuduhan. Bukan gitu Pak, masalahnya saya merasa dibedakan saja dengan mahasiswa itu, padahal kan masalahnya sama dengan saya.
kalian mau menganggap bahwa Pak Rizky itu memberikan standar ganda ke kalian hanya karena kalian tidak membawa hadiah ke Pak Rizky, sementara mahasiswa tadi membawa hadiah ke Pak Rizky. Tapi apakah kalian tahu bahwa mungkin tanpa kalian ketahui mahasiswa tersebut itu udah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Rizky, makanya nilainya bisa berubah. Tapi Pak, bukankah seharusnya tradisi feodalisme itu perlu dihilangkan dari instansi ini agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Pak? Ya betul. Kalau menurut saya sih Mas ya, seharusnya memang hadiah-hadiah semacam itu perlu tidak ada Mas gitu. Jadi kalian juga jangan memberikan hadiah gitu. Toh mungkin para dosen juga tidak membutuhkan itu gitu. Adapun hadiah yang diberikan mahasiswa kepada dosen itu mungkin sebagai bentuk keakraban, atau di sisi lain mereka udah saling kenal. Jadi kalau menurut saya apa ya, memang tidak perlu gitu. Jadi mending buat yang lain aja uang kalian yang buat beli hadiah itu. Terus ngomongin soal sikap gitu. Sikap itu bukan masalahnya bukan di hadiah Mas, tapi soal jarak sosial dan komunikasi. Saya pertegas Mas ya bahwa hadiah itu tidak bisa merubah apapun nilai. Yang bisa merubah itu usaha kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Jadi seperti itu jawaban Bapak ya. Iya. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Kami berdua izin pamit Pak. Iya, silakan. Pak. Iya. Jika idealisme adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh pemuda, maka mungkin aku adalah salah satunya. Aku berdeklarasi untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Aku tersungkur dalam kegundahan hati, sedang sunyi merayu untuk berhenti. Sementara waktu mulai gelap, lalu aku gelisah. Ia membisik bahwa perjuangan tidak boleh mati. Jangan mengeliminasi diri. Wahai kau yang terlalu menghamba IPK, kuliah asal cukup kehadiran lalu alpa, huruf dan angka yang masih dianggap simbol bahwa ia bisa. Tak peduli hasil dari mana, asal bisa mendapatkan A. Sadarlah bahwa kita adalah para penyulut api pemberontakan, membakar mimpi tirani melawan penindasan. Persetan dengan sindiran, aku ingin terangkan. Kami muak dengan segala tradisi yang menjijikan, dianggap sebagai budaya kesopanan. Sajen-sajen demi persembahan, lalu intim dalam kemesraan. Sementara yang tak membawa buah tangan, engkau acuh biarkan, tak pernah dipedulikan, menutup mata terhadap segala alasan. Jilati sajen-sajen itu wahai yang memiliki relasi kekuasaan. Oh kawan, siapkan kuda-kudamu, mari bangun berdiri, tegak di segala sisi. Cintai takdirmu dalam kebrutalan kritis ini. Hancurkan setiap kemungkinan yang mendominasi. Kami ada semenjak engkau membuat-buat aturan yang mengontrol apa yang pantas keluar masuk beranda pemikiran kami. Kami ada semenjak engkau mewajibkan kami hanya membaca judul buku ini, penulis ini, materi monoton pagi sampai sore hari, artikel jurnal-jurnal ciptaan kau yang pucat pasi, mati. Kami ada semenjak kau bertutur tentang batas, tentang segala hal rancu, tentang kosakata ambigu, tentang pelarangan imajinasi yang tabu, atau tentang pemikiran-pemikiran yang kau anggap dungu. Kami ada semenjak kau menunggangi gelar, semenjak kau melabeli isi kepala kami yang terlalu radikal. Jika kau merasa setiap kata adalah sabda, menjadi titah yang tak bisa dibantah, maka aku pertegas untuk menolak kata pasrah. Kami lahir dari rahim para pemberontak yang kritis dan tak tahu aturan. Kami adalah reinkarnasi dari Sohogi. Kami adalah reinkarnasi dari Munir, para pembangkang yang rela mati di atas awan. Kami adalah pemikiran-pemikiran yang kau takutkan. Kami adalah barisan-barisan yang membuatmu trauma tak
nyaman. Kami adalah hitam yang merangkum semua warna yang diabaikan. Kami adalah warna kopimu yang kau tenggak atas haram sajen-sajen penghambaan. Kami adalah gempa. Kami adalah gempa yang mengingatkan engkau bahwa kau tak bisa mengendalikan gravitasi. Fanalah fana untuk segala bentuk penindasan dan perampasan ruang kami. Wahai kau yang sedang nyaman duduk di ruangan ber-AC instansi, bangunlah kawan. Diamu takkan pernah bisa membawa perubahan. Lepaskan bara di hatimu. Murkalah murka pada ketidakadilan, pada tradisi yang menjijikan. Haturkan diri untuk berjuangan, rebut kedaulatan. Kami membangkang sebab aturan yang sewenang-wenang. Jangan salahkan jika kami mengkritisi segala ocehan. Aku akan melemparkan narasi-narasi yang membuatmu tak nyaman. Dan aku pertegas bahwa tirani feodalisme tak bisa menang. Takkan pernah bisa menang.